Jauh di dalam hutan hujan Amerika Selatan, hiduplah sekelompok monyet yang luar biasa yang disebut tamarin. Primata kecil ini penuh energi dan terkenal dengan penampilannya yang mencolok. Tamarin adalah bagian dari keluarga monyet yang lebih besar yang disebut Callitrichidae. Keluarga ini termasuk monyet kecil lainnya yang disebut marmoset. Tamarin adalah makhluk yang mempesona dengan karakteristik yang unik. Mereka relatif kecil, dengan beberapa spesies tidak lebih besar dari tupai. Bulu mereka hadir dalam berbagai warna, seringkali dengan tanda yang kontras di sekitar wajah dan anggota badan mereka. Beberapa tamarin bahkan memiliki surai atau kumis yang khas, memberi mereka penampilan seperti singa. Monyet-monyet yang suka bermain ini sangat sosial dan hidup berkelompok di pepohonan. Mereka aktif di siang hari, menggunakan cakarnya yang tajam untuk memanjat dan melompat melalui cabang-cabangnya. Tavredisen Zephora, Maigrim Trim Pichu Pintinan. Makan mereka dipasang saing reptil amfi kecil. Tamarin termasuk dalam famili Callitrichidae, kelompok yang juga mencakup kerabat dekat mereka, marmoset. Bersama-sama, tamarin dan marmoset dianggap sebagai monyet dunia baru, artinya mereka berasal dari Amerika. Monyet-monyet ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik, seperti ukurannya yang kecil dan cakarnya yang tajam untuk memanjat. Salah satu cara untuk membedakan tamarin dan marmoset adalah dari giginya. Tamarin memiliki gigi khusus untuk memakan buah-buahan, sedangkan marmoset memiliki gigi yang lebih cocok untuk menggerogoti getah pohon. Terlepas dari perbedaan ini, baik tamarin maupun marmoset memainkan peran penting dalam ekosistem hutan mereka. Monyet-monyet kecil ini membantu menyebarkan benih, menyerbuki bunga, dan mengendalikan populasi serangga. Kehadiran mereka merupakan tanda hutan hujan yang sehat dan berkembang. Satu kelompok tamarin menonjol karena penampilannya yang mengesankan. Ini adalah singa tamarin, milik genus Leontopithecus. Seperti namanya, singa tamarin dikenal dengan surai bulu seperti singa yang mengelilingi wajah mereka. Ada 4 spesies singa tamarin, dan semuanya ditemukan di hutan hujan Brasil. Spesies ini termasuk tamarin singa emas, tamarin singa berkepala emas, tamarin singa hitam, dan tamarin singa superagni. Setiap spesies memiliki distribusi yang unik dan menghadapi tantangan konservasi sendiri. Singa tamarin terutama memakan buah-buahan, tetapi mereka juga melengkapi makanannya dengan serangga, bunga, dan getah pohon. Mereka memainkan peran penting dalam penyebaran benih, membantu menjaga keanekaragaman tumbuhan di rumah hutan mereka. Karena hilangnya habitat dan perdagangan hewan peliharaan ilegal, keempat spesies singa tamarin dianggap terancam punah. Mungkin yang paling ikonik dari singa tamarin adalah tamarin singa emas. Monyet yang mencolok ini dinamai karena bulunya yang berwarna emas oranye cerah, yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangannya. Tamarin singa emas ditemukan di daerah kecil hutan hujan pantai di Brasil Tenggara. Monyet sosial ini hidup dalam kelompok keluarga hingga 8 individu. Mereka menghabiskan hari-hari mereka mencari makan di pepohonan, berkomunikasi satu sama lain melalui serangkaian kicauan, siulan, dan getaran. Tamarin singa emas adalah orang tua yang berdedikasi, dengan jantan dan betina berbagi tanggung jawab untuk membesarkan anak-anak mereka. Sayangnya tamarin singa emas sangat terancam punah. Hilangnya habitat karena deforestasi adalah ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka. Namun berkat upaya para konservasionis, ada harapan untuk makhluk-makhluk luar biasa ini. Program yang terintroduksi membangun populasi baru tamarin singa emas di kawasan lindung hutan hujan. Bagian 5, dunia Saguinus tamarin yang berwarna-warni. Kelompok tamarin lainnya yang termasuk dalam genus Saguinus menampilkan serangkaian warna dan pola yang mengesankan. Tamarin ini ditemukan di seluruh hutan hujan Amazon dan daerah sekitarnya, dari Kolombia hingga Brasil. Salah satu Saguinus tamarin yang paling dikenal adalah tamarin kaisar. Monyet kecil ini mudah dikenali dari kumisnya yang panjang dan putih yang terkulai di kedua sisi wajahnya. Tamarin kaisar ditemukan di lembah Amazon barat daya. Spesies lain yang mencolok adalah tamarin berpuncak kapas. Tamarin ini memiliki bulu putih di kepalanya, menyerupai bola kapas. Tamarin berpuncak kapas ditemukan di hutan hujan Kolombia barat laut dan dianggap sangat terancam punah karena hilangnya habitat.
Tamarin tangan merah, seperti namanya, memiliki bulu oranye kemerahan di tangan dan kakinya. Mereka ditemukan di seluruh lembah Amazon dan dikenal karena kemampuan beradaptasinya, hidup di berbagai jenis hutan. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyak Saguinus tamarin yang berwarna-warni dan mempesona yang ditemukan di hutan hujan Amazon. Bagian 6, tamarin kaisar, bangsawan di hutan hujan. Tamarin kaisar dengan kumis putihnya yang khas adalah ikon sejati hutan hujan Amazon. Monyet kecil ini yang panjangnya hanya sekitar 10 inci ditemukan di hutan hujan Peru, Brasil, dan Bolivia. Tamarin kaisar hidup dalam kelompok yang terdiri dari 2 hingga 8 individu, dipimpin oleh betina yang dominan. Mereka adalah hewan yang sangat sosial, berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai vokalisasi, termasuk kicauan, getaran, dan siulan. Seperti tamarin lainnya, tamarin kaisar adalah omnivora, memakan buah-buahan, serangga, dan getah pohon. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem mereka dengan menyebarkan benih dan membantu menjaga kesehatan hutan hujan. Terlepas dari penampilannya yang agung, tamarin kaisar dimangsa oleh berbagai predator, termasuk ular, burung pemangsa, dan mamalia yang lebih besar. Namun, ancaman terbesar mereka datang dari hilangnya habitat karena deforestasi dan perdagangan peliharaan ilegal. Bagian 7, akrobat kecil, kehidupan di pepohonan. Tamarin beradaptasi sempurna untuk hidup di pepohonan. Ukurannya yang kecil dan tubuhnya yang ringan memungkinkan mereka untuk bergerak dengan gesit melalui cabang-cabangnya. Mereka memiliki cakar yang tajam yang memberikan cengkeraman yang kuat, memungkinkan mereka untuk memanjat, melompat, dan bahkan bergelantungan terbalik. Ekornya yang panjang memberikan keseimbangan dan stabilitas saat mereka menavigasi dunia arborealnya. Tamarin juga merupakan hewan sosial, hidup dalam kelompok keluarga yang bekerja sama untuk menemukan makanan, membesarkan anak-anak mereka, dan mempertahankan wilayah mereka. Dalam kelompok ini terdapat hierarki sosial yang kuat, dengan pasangan kawin dominan memimpin kelompok. Komunikasi adalah kunci kelangsungan hidup mereka. Dan tamarin menggunakan sistem vokalisasi, ekspresi wajah, dan penanda yang kompleks untuk berkomunikasi secara. Bagian 8. Dunia yang terancam, tantangan untuk tamarin. Hutan hujan Amerika Selatan yang dulunya luas dan penuh dengan kehidupan menghadapi ancaman yang semakin meningkat. Deforestasi yang didorong oleh penebangan pertanian dan pertambangan dengan cepat menghancurkan habitat tamarin dan spesies lain yang tak terhitung jumlahnya. Saat rumah hutan mereka menghilang, tamarin dipaksa masuk ke area yang lebih kecil dan lebih terfragmentasi, membuat mereka lebih rentan terhadap predator dan penyakit. Perdagangan hewan peliharaan ilegal adalah ancaman besar lainnya bagi tamarin. Ukurannya yang kecil dan penampilannya yang menarik menjadikan mereka sasaran para pemburu yang menangkapnya dari alam liar dan menjualnya sebagai hewan peliharaan eksotis. Perdagangan yang kejam ini tidak hanya mengurangi populasi liar, tetapi juga membuat hewan yang cerdas dan sosial ini hidup dalam kurungan dan penderitaan. Bagian 9. Melindungi sepupu primata kita. Nasib tamarin adalah pengingat nyata akan keterkaitan semua makhluk hidup. Penghancuran hutan hujan tidak hanya mengancam kelangsungan hidup monyet karismatik ini, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas bagi kesehatan planet kita. Melindungi tamarin dan rumah hutan hujan mereka sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi perubahan iklim, dan memastikan kesejahteraan satwa liar dan manusia. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi tamarin dan habitatnya. Upaya ini termasuk membangun kawasan lindung, mempromosikan praktik pengelolaan hutan lestari, dan memerangi perdagangan satwa liar ilegal. Kesadaran dan pendidikan publik juga penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan mengilhami tindakan untuk melindungi makhluk-makhluk menakjubkan ini. Bagian 10, temukan lebih banyak dunia hewan yang menakjubkan. Kisah tamarin hanyalah satu bab dalam kisah kehidupan yang luas dan menakjubkan di bumi. Dari serangga terkecil hingga paus terbesar, planet kita dipenuhi dengan serangkaian makhluk yang menakjubkan, masing-masing dengan kisahnya sendiri yang unik untuk diceritakan. Dengan mempelajari dan menghargai keanekaragaman kehidupan di planet kita dapat menumbuhkan hubungan yang lebih dalam dengan dunia alam dan menginspirasi generasi mendatang untuk melindunginya.
Jadi, mari kita terus menjelajahi, menemukan dan mengagumi keajaiban kerajaan hewan. Karena dengan melakukannya, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan untuk semua.